Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel saya, channel Surya Utama 22, channel yang membahas seputar budidaya ikan lele. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau membagikan pengalaman saya mengenai cara menghitung volume air yang ada dalam kolam kita. Ini penting sekali buat petani lele. Ini adalah ilmu dasar untuk budidaya ikan lele. Petani lele harus bisa menghitung volume air. Ini dasar untuk menentukan kepadatan tebar, jumlah kepadatan tebar ya. Terus untuk melakukan pengobatan, terus untuk memberikan garam agar pH stabil, atau untuk turunkan pH itu juga ada takarannya beda-beda ya. Nah, kalau teman-teman nggak punya ilmu menghitung volume air yang ada dalam kolam teman-teman nggak mungkin bisa menentukan dosis pemberian antibiotik atau probiotik atau garam itu sendiri ya. Dan itu juga biasa buat dasar pemberian obat yang ada di kemasannya. Itu kemasan antibiotik atau apapun itu biasanya ada takaran per kubik dikasih sekian mili. Nah, kalau teman-teman nggak tahu berapa kubik air di kolam teman-teman, kan bagaimana mau ngasih dosisnya? Nah, di sini akan saya bagikan cara menghitung kubik air dalam kolam kita. Nah, dan untuk teman-teman yang baru saja mampir, sebelum berlanjut ke video bisa bantu subscribe-nya ya, agar tidak ketinggalan video dari saya. Klik juga tombol notifikasinya, gambar lonceng itu ya. Langsung pada inti video, cara menghitung kubik air. Nah, yang akan saya buat contoh di sini adalah kolam saya. Di sini kolam saya ukurannya 6 kali 4. Tingginya itu 1,5 meter. Ini terlalu tinggi sih. Ini kalau untuk menghitung kubik air, yang dihitung tingginya itu tinggi air, tinggi permukaan air, bukan tinggi kolamnya. Ini ukur 6 kali 4. Rumusnya menghitung volume air adalah panjang kali lebar kali tinggi air, maksudnya bukan tinggi kolamnya. Dan di sini panjang 6, lebar 4, tinggi 30 cm. Bagaimana cara menghitungnya, Mas? 6 dikali 4 dikali 0,3. Kenapa depannya 0? Karena tidak ada 1 meter. Karena ini perhitungan saya satuannya meter. 6 dikali 4 dikali 0,3. 0,3 itu 30 cm itu ya. Itu ketinggian air. Berarti bisa saya tentukan di kolam saya ini volume air di sini adalah 7,2 kubik air atau 7.200 liter air. Nah, seperti itu ya. Itu cara dasar untuk menentukan jumlah kepadatan tebar, untuk menentukan pengobatan, dosisnya ya, untuk pemberian garam. Nah, kalau ada teman-teman yang bertanya masuk ke WA saya, Mas, pemberian garam itu berapa sih kalau setelah hujan atau kalau memang ada kendala? Nah, saya jawab, pemberian garam adalah 3 ons per kubik air. Nah, kalau teman-teman tidak tahu berapa kubik di kolam teman-teman, bagaimana cara menghitung garamnya nanti, ya kan? Nah, kalau di kolam saya ini 7,2 kubik air, berarti dikali 3 ons maksudnya. 7,2 dikali 3 ketemunya berapa? 21,6. Nah, 21,6 ons berarti berapa kalau 21 ons? Berarti sekitar 2 kilo lebih 1 ons. Lah, beri saja 2 kilo lah kurang lebihnya. Seperti itu cara menghitungnya. Dan saya buat contoh lagi, apabila kolam teman-teman berukuran 4 kali 2 kali tinggi air setengah meter ya. Nah, cara menghitungnya adalah
panjang kali lebar kali tinggi. Panjang 4 dikali lebar 2 meter dikali tinggi air 0,5. 0,5 itu ketinggian airnya ya, karena tidak ada 1 meter. Kalau tingginya 1 meter atau 1 meter lebih ya 1,2, misal 120 cm airnya ya. Kalau tinggi airnya cuma 50 cm ya 0,5. Kalau tingginya air 70 cm ya 0,7 seperti itu. Jadi tadi bisa saya tentukan kalau kolam teman-teman ukuran kolamnya 4 kali 2 dikali tinggi air setengah meter atau 0,50 cm ya, itu hasilnya 4. Nah, maka bisa ditentukan adalah air yang ada di kolam teman-teman itu volumenya 4 kubik air. Nah, kalau untuk pemberian garam gimana Mas? Ya 4 itu dikali 3 ons. Nah, seperti itu ya, 1 kilo 2 ons. Seperti itu cara pemberiannya. Kalau obat antibiotik biasanya per kubik ada yang 1 mili, ada yang 2 mili, ada yang 1 tutup. Kan teman-teman kalau sudah bisa menghitung kubik air yang ada dalam kolam teman-teman kan enak. Oh, kolam saya ada 5 kubik, berarti diberi obat sekian. Nah, seperti itu. Kalau tidak bisa menghitung kubik air, tidak akan tahu bagaimana cara dan dosis yang akan diberikan nanti. Nah, seperti itu ya. Dan ini sangat penting sekali buat teman-teman. Ini sebagai dasarnya untuk budidaya ikan lele. Untuk kepadatan tebar, biasanya kalau ada orang-orang tanya sama saya, Mas, berapa kepadatan tebar yang ideal? Menurut saya kalau pengen cari aman, pengen cepat besar, beri saja 150 ekor per kubik air. Itu jamin, ukur 57 gak ada 2 bulan saya berani jamin bisa panen, dengan catatan bibit yang bagus, yang sortiran pertama atau kedua. Kalau sortiran terakhir saya kurang begitu yakin, kalau perawatan juga kurang. Nah, di sini airnya sehat walaupun coklat. Kenapa saya bisa katakan sehat? Dia tidak gantung, dia makan lahap dan air tidak bau. Seperti itu cara mengetahui air sehat dan tidak. Air ini apabila kena panas tambah 3 hari atau 2 hari, ini akan menjadi hijau. Nah, teman-teman, jadi kalau kolamnya coklat, airnya ikannya tidak gantung, biarkan saja. Tunggu dia kena panas sekitar 2-3 hari. Insya Allah nanti akan hijau. Seperti itu. Air hijau juga belum tentu sehat. Banyak yang airnya hijau pada gantung ada. Nah, seperti itu ya. Saya rasa cukup sekian video yang bisa saya sampaikan dan saya bagikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan video yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya teman-teman pemula dan yang memang belum tahu dasar budidaya ikan lele. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu teman-teman semua. Dan apabila teman-teman ada yang kurang paham ya dengan penyampaian saya, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab, walaupun agak lambat ya, soalnya ini juga urusannya ada-ada aja. Nah, dan untuk teman-teman yang baru saja mampir, saya ingatkan kembali, dukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe-nya ya. Di sini channel dibuat khusus untuk peternak ikan lele. Dan di sini adalah tempat kita berbagi ilmu-ilmu tentang budidaya ikan lele. Apabila ada kesalahan dalam perhitungan saya tadi, bisa teman-teman koreksi ya, atau teman-teman komen di kolom komentar yang benar seperti apa. Dan yang udah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, baik sehat orangnya, sehat ikannya, dan mudah-mudahan diberikan banyak rezeki, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan mendapat hasil panen yang maksimal dari hasil budidaya ikan lele. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.